Pertama, selamat siang Pak. Jadi kami di sini hadir untuk sharing sedikit tentang pengetahuan kami mengenai Cortex dan tata cara pelaporan, terkhususnya untuk Bapak UMKM sebagai UMKM orang pribadi. Nah, jadi kita pengen tahu dulu nih, Bapak tahun lalu ngelapor pajak pasti pakai, tahun 2024 lapor pajak pakai DJP online ya DJP Pak? online ya. Yap. Nah, lalu untuk periode 2025 kan ada sedikit perubahan tuh dari pemerintah. Bapak sebelumnya udah kenal belum sama Cortex? Kenal sudah, cuman belum paham penggunaannya. Oke, berarti untuk pelaporan pajak 2025 Januari sampai Desember kemarin, pelaporan pajak Bapak gimana? Sudah saya lapor tapi minta bantu teman untuk Oh. lapor melalui Cortex. Dibantu temennya. Oke, jadi pas banget nih. Kami berdua di sini mau bantu edukasi mengenai pelaporan pajak di Cortex sebagai orang pribadi. Nah, pertama itu ini tampilan Cortex awalnya Pak. Bapak pasti sudah punya akun dong. Jadi kita langsung login aja. Untuk login kita perlu seperti biasa perlu NIK, lalu password yang udah Bapak buat, lalu masukin captcha sesuai yang tertera di layar. Jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan formulir SPT-nya, jadi Cortex ini tuh sistem administrasi perpajakan terbaru yang dibikin sama pemerintah Pak, agar lebih sifatnya mempermudah lah, karena kan semakin teknologi maju, otomatis pemerintah ngebantu kita agar semuanya semakin mudah kan Pak. Oke, kita lanjut aja untuk pelaporan SPT ke SPT, lalu surat pemberitahuan. Nah, langsung aja buat konsep SPT. Nah, Bapak sebagai orang pribadi, SPT-nya tahunan. Nah, model SPT-nya normal. Langsung aja buat konsep SPT. Lalu ini udah ada formulirnya, kita buka aja. Nah, ini kita perlu perhatiin nih Pak, karena di sini tuh ada pilihan sumber penghasilan. Karena Bapak posisinya sebagai UMKM orang pribadi menjalankan usaha, jadi kita pilih sumber penghasilannya itu kegiatan usaha. Karena Bapak yang melaksanakan usaha. Nah, setelah pilih kegiatan usaha, kita pilih posting. Nah, perlu diketahui juga Pak, untuk pelaporan SPT ini ada beberapa data penting yang harus Bapak sediakan, seperti NPWP atau NIK, dan password sudah pasti, password kode keamanan, lanjut bukti potong jika ada, dan misal jika di periode tahun berjalan itu Bapak ada bayar pajak, itu bisa langsung ketarik datanya di sini. Itu benefit dari Cortex Pak. Oke, scroll ke bawah setelah klik posting. Nah, di sini kita perlu masukin data-data ikhtisar penghasilan itu Bapak. Dalam artian ini Bapak penghasilannya itu dari dalam pekerjaan, atau ada yang dari luar negeri juga, atau mungkin ada penghasilan dari usaha yang lain. Nah, itu Bapak tinggal sesuaikan aja sama profil usaha Bapak. Oke, next. Ada juga penghitungan pajak terutangnya. Nah, kita ini perlu tahu penghasilan neto Bapak dalam usaha ini setahun berapa. Nah, itu pun bisa dapat dengan cara total omset dikurang biaya-biaya, atau mungkin dikurang hutang sewa, dan dikurang. Nah, jadi pengurangnya ini juga disebut kredit pajak Pak. Jadi misal dalam periode Januari sampai Desember Bapak udah ada bayar angsuran nih. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengurang untuk pajak Bapak. Nah, itulah di bagian netonya itu. Nah, kita scroll ke bawah, bagian kredit pajak seperti yang kita bahas tadi. Apakah ini kan ada yang bagian 10A, apakah terdapat PPh yang dipotong oleh pihak lain? Nah, posisinya karena Bapak menjalankan usaha, berarti kan seharusnya tidak ada bukti dari pihak lain kan, karena Bapak yang menjalankan usaha. Nah, kira-kira dari mana nih Bapak tahunya bukti potong Bapak sebagai penjalan usaha? Itu bisa Bapak kurangkan dari omset, dikurang biaya usaha Bapak, dikurang hutang jika ada, dan dikurang angsuran PPh 25. Nah, itulah hasilnya dari pajak terutang Bapak. Nah, sebagai informasi juga Pak, untuk UMKM orang pribadi, jika penghasilan omset Bapak setahun di bawah 500 juta, nah itu tuh tidak dikenakan pajak, atau tarifnya 0,5% PPh final. Itu kayak semacam keringanan dari pemerintah Pak. Nah, tapi jika di atas 500 juta, misal 700 juta, jadi 700 juta dalam setahun itu kita selisihkan dulu dengan 500 juta, karena kan dari pemerintah tarif keringanannya sebesar 500 juta kan. Jadi
penghasilan Bapak di tahun itu kita asumsikan 700 juta, dikurang 500 juta, baca silakan 200 juta kan. Itu dikalikan tarif PPh final sebesar 0,5%. Dapat juga terlihat di paling bawah apakah status pajak Bapak nihil atau lebih bayar atau kurang bayar. Kami tutup, sekian Pak edukasi dari kami. Terima kasih.